Kemudian dari data awal seperti tadi, maka kami mengharapkan rekan-rekan kepala desa dan kelurahan dapat mencocokkan kesesuaian data rumah tangga miskin dengan melihat apakah memang rumah tangga miskin ini mempunyai TV. Seperti itu. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak ya. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Narasumber kita yaitu Ibu Anggar Pramudiani Widyaning Tias, SOS MSI, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kementerian Dalam Negeri, yang akan mempertegas kaitannya dengan mekanisme percepatan daripada data-data yang kita butuhkan. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi telah disampaikan oleh para narasumber, sudah sangat lengkap. Mungkin saya juga tidak terlalu memakan waktu, mungkin cukup dengan 5 sampai dengan 10 menit, karena menurut saya pemaparan dari 3 narasumber pertama itu sudah sangat jelas dan gamblang. Kemudian tadi juga sudah ada penjelasan dari Bapak Dirjen Bina Pemdes dan juga dari Bapak Dirjen PPI Kementerian Kominfo. Jadi izin teman-teman sekalian bahwa terkait dengan kegiatan sosialisasi program bantuan STB ini adalah lanjutan tadi disampaikan, karena yang pertama kali sudah kita lakukan pada tanggal 17 Juni 2022 minggu kemarin, di mana kami mengundang peserta adalah rekan-rekan dari provinsi, kabupaten, kota, OPD yang terkait dengan kegiatan ini, yaitu dari Bapeda, kemudian dari Kominfo, Dinas Kominfo, DPMD, kemudian juga ada dari Dukcapil, Disdukcapil, seperti itu. Nah, pada rangkaian hari ini maka kami memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan kepala desa, karena memang sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen PPI bahwa terkait dengan data itu yang terbaik itu adalah bersumber dari desa. Maka kemudian kita bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, bersinergi dengan Kementerian Kominfo untuk melaksanakan bersama terkait dengan kegiatan ini, yang pada akhirnya adalah untuk mensukseskan program bantuan pendistribusian STB. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak David Yama bahwa terkait dengan data yang akan dipakai sebagai dasar di dalam melakukan validasi awal, itu tadi disampaikan adalah diusulkan dari data desil 1 sampai dengan desil 10 yang memang masih menunggu penetapan dari Kementerian Kemenko PMK ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan, meng-highlight kembali terkait dengan skema alur pelaksanaan penerimaan bantuan STB di desa. Jadi sebenarnya ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Bina Pemdes, tetapi saya melihat bahwa peserta hari ini bertambah menjadi 941, maka saya berharap teman-teman yang tadi belum bisa bergabung, maka bisa menyimak bersama terkait dengan skema ini. Jadi pertama yang kita lakukan adalah peran dari teman-teman kepala desa adalah data awal nanti akan diserahkan kepada rekan-rekan kepala desa, seperti itu. Kemudian dari data awal seperti tadi, maka kami mengharapkan rekan-rekan kepala desa dan kelurahan dapat mencocokkan kesesuaian data rumah tangga miskin dengan melihat apakah memang rumah tangga miskin ini mempunyai TV. Seperti itu. Kemudian dicocokkan juga dengan kriteria, 5 kriteria tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber, seperti itu. Kemudian dari data yang sudah terkumpul, nanti bisa dilakukan rapat bersama di tingkat desa,
di dalam validasi sehingga memproses validasi calon penerima bantuan STB dan sekaligus memberikan sosialisasi program bantuan STB. Jadi hasil rapat bersama tingkat desa maka akan dilakukan penetapan terkait dengan calon rumah tangga miskin penerima bantuan, rumah tangga miskin calon penerima bantuan STB seperti itu. Dan kemudian penetapan tadi akan diserahkan kepada OPD terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kominfo dan DPMD, dan tembusannya kepada camat. Kemudian setelah mendapatkan usulan berdasarkan penetapan calon penerima bantuan STB dari kepala desa, maka Dinas Kominfo dan DPMD akan menyampaikan SK penetapan bupati atau wali kota terkait dengan calon penerima bantuan STB dimaksud. Di mana kemudian keputusan ini akan disampaikan kepada Menteri Kominfo dan Mendagri dengan tembusan kepada gubernur. Seperti itu. Setelah data tersebut nanti akan disampaikan, akan dipakai oleh Kementerian Kominfo untuk menetapkan terkait calon penerima bantuan STB. Kemudian dalam proses penerimaan bantuan STB, maka tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen, kemudian juga disampaikan oleh Pak Marvel, juga dengan Bapak Dirjen PPI, bahwa di dalam pendistribusian maka kami juga melibatkan teman-teman yang ada di desa terkait dengan bersama dengan KL teknis OPD terkait dalam pembagian bantuan STB ini. Itu adalah beberapa hal yang terkait dengan skema alur pelaksanaan penerima bantuan STB. Kemudian tadi juga sudah disampaikan terkait dengan mekanisme validasi data di tingkat desa. Jadi yang mungkin perlu kita perhatikan adalah bahwa data diharapkan sudah disampaikan pada tanggal 30 Juni 2022. Hal ini tadi juga sudah disampaikan dan dipertegas oleh Pak Marvel, kemudian juga dari Dirjen Bina, Dirjen Keuangan Daerah, bahwa data diharapkan sudah disampaikan pada tanggal 30 Juni 2022. Oleh karena itu, kami benar-benar berharap kepada rekan-rekan semua kepala desa dan kelurahan, kemudian dibantu juga oleh teman-teman dinas yang terkait di masing-masing pemerintahan, dapat segera menyampaikan ini, karena hal ini adalah terkait dengan target pada tahap pendistribusian, kalau tidak salah tahap yang berikutnya itu kalau nggak salah di bulan Agustus, kemudian yang terakhir itu harus selesai adalah di tanggal 2 November 2022. Jadi itu terkait beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan bersama. Kami berharap bahwa ini bukan menambah pekerjaan teman-teman di desa, kepala desa dan lurah, tetapi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang memang akan dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang memang membutuhkan bantuan terkait dengan alat STB ini, dan kemudian tetap dapat menikmati informasi melalui media digitalnya seperti itu. Jadi itu beberapa hal ya Pak Wawan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan kita dimudahkan, dilancarkan di dalam melaksanakan tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.